Oke, shalom. Jumpa kembali dengan kita di pemuritan ya. Setelah sekian lama libur, kita sudah selesai ya. Kemarin dari Alkitab Bergambar Anak sudah habis dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Sekarang ini kita mau masuk ke pelajaran tentang doktrin. Doktrin-doktrin yang ada di dalam kekristenan. Ya tentunya ini dasar yang kita pelajari itu doktrin dasar. Doktrin itu pelajaran susah, sulit, walaupun orang Injil itu juga termasuk doktrin. Ngerti? Doktrin itu artinya pengajaran, ajaran. Ya. Injil itu termasuk doktrin, termasuk pengajaran. Orang ada yang bilang Injil itu doktrin yang gampang, tapi Papi bilang enggak, Injil itu doktrin yang susah. Kenapa Papi bisa bilang Injil itu doktrin yang susah? Karena enggak semua orang Kristen ngerti Injil dengan benar. Gitu. Sama seperti doktrin-doktrin lainnya. Doktrin tentang Allah, teologi, tentang Yesus, kristologi, tentang manusia, antropologi. Itu semua susah. Dan lebih susah lagi untuk mengajarkan ke kamu yang baru anak kelas 6 SD. Itu tantangan buat Papi. Jadi mesti bener-bener gampang dimengerti, mesti basic. Ya tentunya kita mengandalkan Roh Kudus ya, supaya Papi bisa ngajarin kamu dan kamu bisa ngerti. Ini kita semua mengandalkan Tuhan. Ngerti? Bukan mengandalkan sumber, bukan mengandalkan pikiran kita, enggak. Ya sumber dan pikiran kita ini hanya tanggung jawab, hanya usaha kita. Tapi yang membuat kita berhasil, yang membuat kita bisa ngerti, itu nanti Roh Kudus. Ngerti? Ya. Sebelum kita mulai, masih ingat Injil. Nanti kita juga akan cari connectionnya nih, doktrin teologi dengan Injil gitu. Jadi kita tetap nggak ninggalin Injil, kita tetap harus belajar tentang Injil setiap hari. Silakan, Injil ada kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus, yang menaati perintah Bapaknya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Bapa. Pada akhirnya ia masuk ke Yerusalem, ia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Ia ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapaknya. Ia mati di kayu salib, dikuburkan, 3 hari kemudian ia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena Yesus bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa harus bertobat dan percaya pada Injil agar dapat diselamatkan dan dapat Masuk surga. Dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan Kristus. Kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus ya. Kenapa Papi bilang Injil itu termasuk doktrin yang susah? Karena di dalam Injil itu nanti kita ada ketemu doktrin tentang Allah, kita akan ketemu dengan kristologi, dan kita akan ketemu dengan doktrin tentang manusia. Lengkap. Jadi ya bisa dibilang Injil itu doktrin yang susah sebetulnya. Ya. Dan dalam situ ada lengkap. Kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah, karakter Dia, ya. Terus belajar tentang Yesus, belajar tentang keadaan kita sebagai manusia. Itu semua ada dalam Injil. Kita pernah belajar kan, ya kan? Makanya kita ini sebenarnya hanya ngulang aja, tapi ini kita lagi arahkan ke doktrin ya. Nah, banyak orang Kristen itu anti dengan doktrin ya. Entah kenapa, entah mereka malas belajar, atau yang banyak alasannya sih karena doktrin itu memecah
Mereka berpikir bahwa doktrin itu bisa memecah. Memang dari dulu doktrin itu memecah kekristenan, memecah belah kekristenan, itu pasti, ya kan? Bahkan dalam Kristenan itu agama yang paling banyak denominasi, paling banyak aliran itu ya Kristen. Dan doktrin itu beda-beda. Tapi Papi mau bilang bahwa kekristenan itu hanya dibagi dalam 2 doktrin menurut Papi. 2 golongan besar, ya. Doktrin itu menyebabkan kita membentuk golongan, dan dalam kekristenan itu hanya ada 2 golongan besar, yaitu Calvin dan Arminian. Ngerti? Ya, nanti kita akan belajar itu nanti pelajaran nanti lah. Calvinis dan Arminian. Biasanya kalau Calvinis ini dibilang reform. Ya, reform itu pengajarannya basicnya dari basic awalnya dari seorang bapak gereja bernama Agustin. Nah, terus diambil oleh seorang tokoh reformasi yang bernama John Calvin, dikupas lagi lebih teliti lagi sama dia. Dan waktu itu banyak tokoh-tokoh reformasi yang memberontak dari gereja, waktu itu gereja Katolik Roma. Mereka memberontak dari situ. Terus ada tokoh-tokoh reformasi yang terkenal seperti Martin Luther, John Calvin. Nah, itu dia akhirnya disebut tokoh reformasi. Nah, aliran reform sendiri itu ya basic pengajarannya ya dari ini si John Calvin ini, makanya disebut Calvinis. Beda dengan Arminian. Ya. Makanya saya bilang hanya ada 2 golongan. Sedangkan kita ini yang Papi ajarin ke kamu, basic Papi reform dari John Calvin ini. Jadi kita bukan orang Arminian. Dan di luar reform, Papi berani bilang bahwa semua pemikiran yang di luar reform ini pasti Arminian. Nanti kita akan belajar ini lebih rumit lagi pemikiran Arminian dengan pemikiran reform ya. Tapi kan kita akan belajar doktrin dulu. Nah, biasanya orang sering bilang, semua agama kan sama, mengajarkan apa yang baik. Itu salah satu ciri-ciri orang yang nggak ngerti doktrin dan nggak mau belajar. Dia akan bilang semua agama itu sama, baik. Justru yang membedakan agama dengan satu dengan agama lain itu doktrinnya. Ngerti? Yang membedakan kita dengan ini di luar denom ya. Yang membedakan kita dengan Islam, yang membedakan kita dengan Yudaisme, itu ya doktrin kita. Makanya doktrin ini sangat penting. Dan kalau bisa harus, menurut Papi, kalau kamu kayak Papi gini memegang doktrin reform, ya kita belajar reform. Boleh kita belajar yang lain untuk perbandingan, untuk melihat apa ya kesalahannya, melencengnya di mana. Kita boleh kita perbandingan dengan golongan lain. Tapi kalau selama kita ini memegang golongan reform, doktrin reform, ya kita harus belajar itu terus. Jangan sampai dicampur-campur gitu. Ya. Ada seorang ahli bela diri, dia ngomong lebih baik kita belajar 1 jurus 1000 kali daripada kita belajar 1000 jurus tapi hanya 1 kali. Nanti lebih baik kamu belajar 1 jurus 1000 kali. Jadi kalau kamu orang reform, ya kamu harus belajar itu. Reform itu yang kamu dalemin, terus kamu ulang-ulang, dalemin gitu. Nanti sampai kamu ngerti bener dan enggak terombang-ambing. Kalau doktrin kita kuat, kita enggak terombang-ambing. Karena kalau orang nggak ngerti doktrin, nanti banyak lika-likunya, banyak melencengnya nanti. Ya, nantilah kamu akan ngerti. Nah, kita akan belajar teologi. Teologi itu doktrin tentang Allah. Theos itu Allah, logos itu memikirkan tentang Allah, menalar tentang Allah.
Makanya kekristenan itu nggak lepas dari doktrin. Kalau kamu mau tahu tentang Allah ya kamu pasti akan jadi seorang teologi gitu. Nggak lepas dari doktrin ya. Papi pernah bilang bahwa Alkitab itu mengenalkan kita kepada Allah ya. Makanya dibuka dengan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Jadi kita tahu seluruh bumi ini beserta isinya termasuk kita itu diciptakan oleh Sang Pencipta, oleh makhluk pencipta yang kita sebut dengan Allah, dengan Tuhan. Kalau di dalam Alkitab Tuhan kita itu punya nama pribadi ya, itu kamu bisa lihat nanti di Keluaran, nama pribadi. Kalau orang Yahudi dulu menyebutnya dengan 4 huruf suci, tetragrammaton kalau nggak salah. Kalau Papi sebut 4 huruf suci ya. Kenapa disebut 4 huruf suci? Karena dulu orang Yahudi, orang Israel pun nggak berani menyebutnya dengan sembarangan. Hanya 1 tahun sekali dia sebut itu pelafalan itu pun di dalam Ruang Maha Suci ya. Jadi Allah kita itu punya nama pribadi ya, 4 huruf suci itu. Orang-orang sebut biasanya Yahweh, Jehovah ya. Tapi tentu saja itu bukan pelafalannya benar. Itu hanya huruf mati diimbuhi dengan huruf hidup gitu. Karena pelafalan cara penyebutan yang benar sudah nggak ada yang tahu gitu. Dulu hanya disebut setahun 1 kali oleh orang Yahudi. Terus mari gitu orang Yahudi kan dilempar ke pembuangan. Jadi mereka sudah nggak ada upacara seperti itu lagi gitu. Makanya sudah ada yang ya Papi berani bilang sudah nggak ada yang tahu gitu ya, karena itu nggak boleh disebut sembarangan dan ya itu karena pembuangan itu ya. Jadi semuanya diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan ya. Nehemia 9 ayat 6, banyak ayatnya. Nehemia 9 ayat 6, hanya Engkau adalah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit ya, segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu ya. Kisah Para Rasul 14 ayat 15 ya. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 24, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Jadi banyak dasar-dasar di Alkitab bahwa yang menjadikan langit dan bumi ini adalah Allah ya. Jadi kamu harus tahu kita harus tahu. Tapi pernah ngomong bahwa sebagai manusia normal, kalau kita tahu ada sesuatu yang menciptakan kita, ada Allah yang menciptakan kita, sebagai orang normal seharusnya kita mencari Dia gitu. Seharusnya kita memusatkan pikiran kita, tujuan hidup kita kepada Dia, karena Dia sang pemilik kita ya. Maka itu kita belajar, berusaha untuk mengenal, berdoa, minta sama Dia, sama Allah, sama Tuhan, sama Roh Kudus itu untuk supaya kita juga dikenal oleh Dia dan diberikan pencerahan-pencerahan, pengenalan-pengenalan, pernyataan-pernyataan, supaya kita bisa mengenal Tuhan ya. Dan
Di dalam Alkitab sendiri, dalam kekristenan sendiri, kita nggak mengenal sama yang namanya ateisme. Ngerti? Ateisme itu orang-orang yang menolak Allah, orang-orang yang berpikiran bahwa Allah itu nggak ada. Ya, itu ada pelajaran lagi, kenapa dia bisa menolak Allah, kenapa dia bisa berpikiran bahwa Allah itu nggak ada, bahwa Allah itu hanya cerita, hanya dongeng, hanya karangan manusia. Itu nanti orang ateis itu ada level-levelnya lagi ya, ateis praktis, ateis akut, ateis yang benar-benar macam-macam lah, pokoknya kita nggak belajar itu lah gitu, ruwet nanti ya. Kenapa Pak bilang kekristenan nggak mengenal ateis? Karena di Roma 1 ayat 19 dan 20 ya, dikatakan karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah ya, apa yang dapat manusia ketahui tentang Allah nyata bagi mereka sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka ya. Jadi Tuhan itu menaruh pengetahuan tentang Allah dalam setiap manusia ya. Gak ada manusia yang bisa menolak Tuhan dengan benar-benar dengan sendirinya, itu nggak ada. Karena pengetahuan tentang Allah itu ditaruh oleh Allah di dalam setiap manusia ya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Kita nggak bisa berdalih, buktinya ada alam semesta ya. Ini berdalih itu mengingkari Allah ya. Alkitab ngomong sehingga mereka tidak dapat berdalih. Kita manusia tuh nggak mungkin bisa mengingkari, karena Tuhan menaruh pengetahuan tentang Dia dalam setiap manusia, dan kita nggak mungkin bisa mengingkar gitu. Karena kelihatan, kenapa nggak bisa mengingkar? Ya kelihatan dari karyanya, dari ciptaannya ya kan? Secara umum, terus dari pernyataan secara khusus melalui firman-Nya, ngerti? Melalui Alkitab itu pernyataan secara khusus. Kalau melalui alam itu secara umum gitu ya. Jadi nggak mungkin, jadi makanya Alkitab mengatakan nggak ada itu yang namanya ateis. Tapi karena manusia, Efesus 2 mengatakan manusia itu dilahirkan secara mati rohani ya, nggak bisa menanggapi Allah, nggak bisa menanggapi hal-hal rohani. Akhirnya dia hanya membenci Allah. Makanya dia bisa mengingkari itu, karena keadaan dia lahir dalam keadaan mati rohani itu. Makanya manusia jadi membenci Allah, mengingkari Allah. Di sini kalau kamu baca terus sampai ayat 30, dikatakan mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, dongkak, sombong, pandai dan kejahatan, tidak taat pada orang tua. Jadi sebab sekalipun mereka, ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah dan mengucap syukur padanya. Ini dosa terbesar manusia. Jadi sekalipun ada pengetahuan tentang Allah, tapi mereka tidak memuliakan Dia dan tidak mengucap syukur padanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan menjadi gelap. Karena lahir secara mati rohani itu ya. Kita manusia jadi menolak, pikiran kita jadi gelap, nggak bisa mencapai Allah, nggak bisa menanggapi Allah, nggak bisa menanggapi hal rohani. Akhirnya banyak manusia yang membenci Allah dan tidak mengakui. Kita di sini bisa percaya Allah itu, kita bisa menerima Allah melalui iman, yaitu karena pekerjaan Roh Kudus, ngerti? Karena Tuhan yang melahirbarukan kita. Jadi makanya lahir baru itu sangat penting. Itu mengubah orang yang mati menjadi hidup, yang mati rohani menjadi hidup. Pernah toh Pak belajar, nanti itu mungkin ada di doktrin tentang manusia ya. Jadi secara umum lah, kamu bisa lihat lah, bumi yang kita pijak ini, nanti ada lagi
bulan itu lebih besar dari bumi. Terus ada lagi matahari lebih besar lagi. Nanti ada lagi bintang itu yang kamu lihat kalau malam itu lebih besar dari matahari, cuman karena jaraknya jauh jadi kelihatannya kecil. Gitu. Antariksa, galaksi, ya, besarnya alam semesta ini kalau dihitung itu sudah mencapai jutaan tahun cahaya. Gitu. Kamu kan belajar ini nanti di IPA kan, itu nggak? Nah. Ini semua pernyataan umum, ya, dan ini semua di Ibrani 11 ayat 3 dikatakan karena iman kita mengerti, karena kita menerima melalui iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Jadi Tuhan itu menjadikan alam semesta ini hanya dengan berfirman, hanya dengan ngomong plus jadi, dan dia menopang segalanya, ya. Ya, Ibrani 1 ayat 3. Ia, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi kalau kamu pernah lihat patung Atlas, pernah lihat patung Atlas yang menopang bola dunia di punggungnya? Nah, itu kan dia menopang pakai punggungnya kan. Kalau Yesus, kalau Allah, itu dia menopang bumi ini dengan segala sesuatunya itu hanya dengan firman. Hebat gak? Menciptakan bumi dan segala ini hanya dengan firman, dan dia menopang segalanya hanya dengan firman, ya. Ya. Mazmur 19 ayat 1 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah. Ya. Tadi Bapak bilang apa? Nggak bisa mengelak karena langit itu menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi sebagai manusia ini kita sudah nggak bisa ngelak bahwa Allah itu ada. Pertama karena pengetahuan itu ditaruh di dalam setiap kita, dan langit dan bumi itu menceritakan tentang Allah. Ya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam terus sampai nanti kita kiamat. Ini terus menceritakan tentang siapa Allah. Ya. Ya. Mazmur 135 ayat 6. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharanya. Ini. Ya, jadi dia menciptakan, dia juga yang memastikan semuanya alam semesta ini berjalan dengan semestinya, ya. Dia yang memerintahkan bulan jaraknya segitu tuh nggak boleh terlalu dekat, nggak boleh terlalu jauh. Kalau bulan terlalu dekat dengan bumi akan ada tsunami. Jadi semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Ini jaraknya segini, matahari jaraknya segini, ya kan? Dia menaikkan kabut dari ujung bumi, membuat kilat mengikuti hujan. Dia memerintahkan laut, kamu laut hanya boleh sampai situ, ya. Kamu bintang hanya di situ, kamu bumi hanya boleh di sini. Semuanya nurut hanya dengan firman Tuhan. Tapi waktu dia menciptakan manusia, dia bilang kamu nggak boleh makan buah dari pohon ini. Dan manusia menolak dia. Ya, jadi kita ini manusia di ciptaan yang sangat kecil, di bumi yang kecil. Bumi itu ciptaan dia yang paling kecil kalau dibandingkan sama bulan, matahari, dan bintang. Bahkan kita ini paling kecil.
tapi kita berani menolak Allah. Ketika Allah memanggil kita, kita berani menolak Dia dan mengatakan tidak. Hebat kan manusia? Itu dosa terbesar manusia. Ngerti? Ya. Jadi apa koneksinya dengan Injil? Connectionnya Allah yang begitu besar, karena kasihnya, karena Dia juru selamat, Dia mau datang dan menyelamatkan kita. Karena ini sudah di menit ke-25, kita akan sambung di seri berikutnya. Oke? Tuhan Yesus memberkati.